Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mengubah, jumpa lagi dengan kami di Ngopi Beneran Podcast Mengubah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Syawan Putih sebagai moderator pada podcast kali ini. Di sebelah kanan saya terdapat seorang guru. Beliau merupakan salah satu Ustadz yang mengajar di Ponpes Al-Muhajir Koba. Beliau adalah Ustadz Roziki. Apa Ustadz isi bertanya? Boleh nggak Ustadz untuk menceritakan pengalaman Ustadz yang sebelumnya telah terjadi, yang sebelumnya Ustadz sudah lalui dan sampai sekarang hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mengubah dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rozikin, berasal dari Jawa Timur, tepatnya di kota Lumajang, di pesisir pantai selatan. Awalnya saya itu adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, tepatnya di kota Probolinggo, berada di desa Berangi-Wetan. Nama pesantren itu adalah Tarbiyatul Tijaniyah. Kami belajar di situ, menempuh pelajaran agama selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian setelah itu, qadarullah, kami ditugaskan oleh guru untuk membantu di salah satu pondok pesantren yang ada di Bangka Tengah. Tepatnya itu adalah Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Kami hanya seorang santri. Ketika ada guru memerintahkan, kami hanya bisa sam'an atau ta'atan. Tujuannya tidak ada lain dia lakukan. Ketika sudah guru yang memerintahkan, insya Allah di situ ada manfaat dan ada keberkahan yang bersembunyi yang tidak kita ketahui semesta. Alhamdulillah, di pondok ini saya kurang lebih sudah 9 tahun berkumpul di dunia pendidikan pondok pesantren, jadi terutama di bagian pondok ini. Sampai sekarang, insya Allah mudah-mudahan tetapkan hati, tetapkan iman, tetap berada bergabung bersama pondok pesantren Al-Muhajirin. Insya Allah Ustadz, jelas sekali perjalanan Ustadz yang diamanahkan oleh guru Ustadz untuk mengajar di tempat lain Ustadz. Jadi banyak sekali perjalanan saya yang telah saya lalui sebelumnya. Nah, jadi Ustadz, di era sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang terikut dengan arus informasi yang tidak benar Ustadz. Nah, jadi salah satunya itu Ustadz, fitnah dan godaan itu Ustadz. Nah, jadi Anda mau bertanya Ustadz, apa saja bentuk fitnah sekarang yang secara tidak sadar kita alami Ustadz? Yang pertama, sebelum kita jauh ke fitnah apa yang tidak sadar telah kita lakukan, mungkin alangkah baiknya sebelumnya kita coba mendeskripsikan fitnah. Fitnah, kalau bahasa kita di Indonesia itu terutama yang kita tinggali, yang kita kembali sekarang, fitnah itu didefinisikan oleh orang-orang dan yang nyampe ke telinga kita itu adalah tuduhan tanpa bukti. Nah, itu menurut bahasa kita di Indonesia ini, menurut bahasa Melayunya istilahnya. Terus coba kita runutkan ke dalam Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'an itu mengatakan wattaqu fitnatal lati la yusibanna adh-dhalimuna minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, yang mana fitnah itu tidak hanya terjadi, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang mendolim saja. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya fitnah dalam Al-Quran itu bukanlah suatu tuduhan tanpa bukti artinya, tapi adalah suatu ujian. Maka ada ulama yang mendeskripsikan fitnah itu adalah ujian yang bisa mendatangkan baik dan juga bisa mendatangkan buruk. Itu fitnah. Dan tadi ditanya fitnah akhir zaman
apa fitnah sih yang akhir zaman yang tanpa kita rasa tapi kita lakukan, kita nikmati, tidak sadar, tanpa sadar kita itu berada di fitnah tersebut. Salah satunya itu adalah ya fitnah ya seperti contohnya gadget itu adalah ulama ada yang mendeskripsikan, ada yang mengatakan gadget itu adalah fitnah akhir zaman. Karena kenapa? Dengan adanya kesenangan dengan gadget itu kita lalai untuk melaksanakan ibadah yang notabene ibadah itu adalah kewajiban kita sebagai orang muslim. Ya kalau ditanya mungkin ke anak-anak sekarang atau ke remaja-remaja sekarang lebih dekat dengan Al-Quran atau dekat dengan gadget, dengan HP, pasti jawabannya semuanya katakan lebih dekat dengan HP. Ya mungkin dan realitanya kita lihat kecuali anak-anak yang berada di pondok pesantren itu secara tidak sadar itu adalah fitnah. Kalau kita tidak bisa membawa diri kita dengan keimanan yang lemah, dengan ilmu yang lemah, maka kita akan terpengaruh dengan fitnah tersebut. Makanya fitnah itu ya kita harus bagaimana caranya kita nanti untuk menghindari fitnah akhir zaman seperti tadi. Pertama ya harus kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita supaya tidak ikut arus dengan yang namanya hal-hal yang seperti itu. Insya Allah gadget, HP kalau kita bisa membawanya dia bisa membawa kita ke tempat. Kalau kita tidak bisa membawanya dengan keimanan yang lemah yang ada dalam diri kita, itu akan membawa kita kepada kekufuran. Jadi fitnah itu apabila kita bisa melakukan yang baik, bisa membawa kita kepada kebaikan misalnya. Bukan fitnahnya, tapi tadi gadget. Baik Ustaz, apakah semua perkembangan zaman harus kita jauhi Ustaz untuk menjaga iman kita Ustaz? Kembali ke tadi ya, kalau kita rasa memang perkembangan itu bisa membuat kita itu baik, silahkan. Tapi kan sekarang pada realitanya, pada kenyataannya, contoh kalau maka tadi kita harus barengi dengan keimanan yang kuat, dengan ilmu yang mumpuni, supaya kemajuan teknologi yang sekarang ada itu tidak disalahgunakan, bukan pada tempatnya. Ya contohnya AI itu kita bisa ngapain aja bisa. Ya. Nanti takutnya kita ini sebagai orang yang tidak berpotensi berbicara tentang agama, tidak berbicara tentang agama dengan merujukan AI. Dan kita nggak tahu sumber-sumber yang ada di AI itu sumbernya siapa. Kita nggak tahu, karena itu ya silahkan kalau, tapi dengan tadi alangkah baiknya kita harus bagi dengan keimanan yang kuat, ilmu yang mumpuni, dan jangan sampai kita lemah dalam berakidah. Ini Ustaz, ada nggak Ustaz misal amalan Ustaz yang bisa menguatkan iman kita Ustaz apabila kita itu mulai lemah iman? Amalan tidak banyak sih yang perlu kita lakukan untuk menguatkan iman kita itu. Pertama ya mungkin akidah kita dikuatkan kembali. Dan artinya apa? Kalau kita punya akidah, artinya setiap susah maupun senang kita tetap butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia itu ketika senang tinggalkan Allah, ketika ada ingat Allah lagi ibadah longgar, ketika susah baru ingat lagi. Itu yang dimaksud tadi. Kita kuatkan akidah kita yang pertama. Yang kedua, sering-sering berkumpul dengan ulama, karena ulama itu yang akan mengarahkan kita nanti ngajak bahas tentang agama. Itulah yang akan kembali akan menguatkan iman kita. Yang ketiga, terus belajar terutama dalam agama, supaya nanti kita bisa menempatkan diri kita di mana seharusnya kita berada. Kalau kita tidak mampu berbicara tentang agama,
pertama akan berbicara tentang soal fitnah akhir zaman. Untuk Ustadz nih, apakah fitnah itu selalu berupa ujian, bentuk atau kesenangan dunia juga bisa menjadi fitnah? Kalau kita melihat dari apa yang didefinisikan oleh ulama, tadi kan fitnah itu adalah ujian yang bisa mendatangkan baik, mendatangkan buruk. Baik itu dalam konteks apa? Takwa. Buruk itu dalam konteks apa? Nafsu. Bisa jadi nafsu itu kan juga kesenangan. HP kan hanya kesenangan saja. Dengan kesenangan yang ditontonkan oleh HP oleh kita, oleh gadget kepada kita, kita lupa dengan namanya ibadah yang menjadi kewajiban kita. Ya, mungkin termasuk bukan hanya sebatas sekedar ujian yang berbentuk ujian cobaan, tapi juga berupa kesenangan yang kita nikmatin secara. Jadi Ustadz, ada nggak Ustadz pesan untuk dari Ustadz untuk para pembelajar agar tetap selalu kuat iman Ustadz dan jauh dari fitnah? Ya, pesan kami kepada para remaja, terutama sahabat mahasiswa semuanya, supaya kita terhindar daripada fitnah yang namanya fitnah akhir zaman. Itu yang pertama, seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu selalu kuatkan iman, dekatkan diri dengan ulama, belajar terus tentang ilmu agama, supaya kita iman kita, terutama salah satunya tadi itu adalah yang tidak kalah penting itu adalah kuatkan akidah kita, supaya dalam keadaan apapun, sengsara, senang pun kita tetap Allah, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya ketika senang saja kita, ketika sengsara aja kita sudah ingat Allah, ketika senang lupa dengan Allah. Terus kami, yuk kuatkan iman kita dalam era yang mungkin dikatakan era dengan penuh fitnah ini. Cara menghindari, cara untuk kita tidak terdampak dengan fitnah tersebut, yaitu satu, tadi kuatkan iman, banyak ilmu, sering-sering betul dari para ulama-ulama. Ustadz, terkadang Ustadz susah sekali kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada Ustadz. Gimana itu Ustadz cara kita itu untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada? Susah untuk bertakwa kepada Allah. Iya Ustadz. Susah untuk bertakwa kepada Allah. Bisa karena males, iya. Kan ini kena apa ini? Susah bertakwanya kepada Allah itu karena apa? Misal kita itu dalam di luar lingkungan pesantren Ustaz, mungkin susah nih, sering kali kita melakukan maksiat Ustaz, lupa dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan pada kita Ustaz. Gimana itu Ustaz? Itulah mungkin salah satunya efek daripada kita yang jauh daripada Al-Quran. Iya, katanya ketika kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada ulama, ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ulama, apalagi kita mempunyai ilmu agama, istilahnya kalau ibarat kata itu ada apa ini. Jadi tidak semata langsung meninggalkan malas dan lain sebagainya. Ada remnya, kita itu orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang kita itu diciptakan oleh Allah tujuannya satu, yaitu menghalap pencipta bisa dia betul. Tidak ada Allah menciptakan manusia dan jin kecuali satu, yaitu ibadah. Dari manapun berada, usahakan yang namanya ibadah yang sampai terlewat. Sesibuk apapun ibadah kita harus ditambahkan. Jadi gini sobat memuka, cara kita menjaga iman kita itu akan kuat. Yang pertama kita itu harus menguatkan akidah kita Ustaz ya. Akidah kita, dan banyak-banyak berkumpul dengan para ulama, orang yang berilmu, karena mereka bisa mengajak kita dalam kebaikan ya Ustaz. Baik, tidak terasa Ustaz Bapak. Tidak terasa Ustaz, waktu sudah di akhir ujung. Jadi makasih Ustaz atas masukan-masukannya Ustaz. Ya, insya Allah.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.